selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberi kalian referensi racun buat kalian yang doyan dengan proses fotografi maupun videografi. So, buat kalian yang baru nemu channel ini dan tertarik dengan hal seperti itu, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan kali ini, gue mau mereview sebuah kamera mirrorless yang banyak diidamkan oleh para fotografer dan videografer profesional. Kamera yang merupakan mirrorless terbaik Canon saat ini. Ini adalah Canon EOS R3, kamera mirrorless profesional Canon yang belum lama ini launching di Indonesia. Kamera ini dibanderol dengan harga yang fantastis di Indonesia karena dia dijual seharga Rp117.370.000 untuk body only. Tapi selama masa pre-order kalian bisa mendapatkannya dengan harga Rp96.999.000. Jadi ya masih 97 juta. Emang bukan harga yang murah, yang berarti target pasarnya jelas bukan gua, tapi terlepas dari harganya ini, kamera ini adalah kamera yang sangat menarik buat kita bahas. Impresi fisik udah jelas, kamera ini terasa mewah dan berkelas. Bentuknya menurut gua keren banget, dipadu dengan build quality yang pastinya nggak main-main. Udah solid banget, udah siap untuk dibawa tempur. Ini juga kamera mirrorless full frame pertama yang gua coba yang menganut desain dengan built-in vertical grip. Dan memang setahu gua dia pelopor juga sebelum akhirnya muncul Nikon Z9. Gue suka banget dengan desain ini karena menurut gue ini memberikan kesan kalau dia berada di kelas yang berbeda. Berada di kelas yang sangat profesional layaknya jajaran Canon 1DX dulu. Dan pastinya selain estetik doang, para profesional juga akan sangat terbantu dengan versatility-nya dari built-in vertical grip-nya ini. Bakal enak banget buat berubah-ubah orientasi framing foto kita. Karena mau di posisi vertikal ataupun horizontal, gripnya tetap enak banget. Belum lagi kapasitas baterai yang bisa disematkan pun menjadi lebih besar. Experience juga udah pasti, Canon banget, fun to use, mudah dioperasikan, dan kita dimanjakan dengan layar vari-angle-nya yang sangat tajam buat preview hasil foto dan udah responsif banget kontrol touchscreen-nya. Untuk spesifikasi sendiri, kamera ini dilengkapi dengan 24 megapiksel full frame stack BSI CMOS sensor, Dual Pixel AF Mark II yang udah support vehicle detect autofocus, up to 6K video RAW, bisa 4K 120, 10-bit internal, dan burst fotonya sendiri udah bisa sampai 30 frame per second dengan electronic shutter. Beberapa user mungkin berpikir foto burst kecepatan tinggi bakalan sia-sia kalau yang high speednya ini atau yang paling tingginya itu cuma bisa di electronic shutter aja, bukan mechanical shutter. Tapi sebenarnya enggak juga. Dan ini adalah peran utama dari teknologi stack sensornya ini. Sebenarnya Canon bukan yang pertama menggunakan teknologi stack sensor, tapi Canon R3 ini adalah kamera pertama mereka yang mencoba penerapan teknologi keren ini. Jadi inti dari stack sensor sendiri adalah untuk menghilangkan masalah distorsi rolling shutter ketika menggunakan electronic shutter yang biasanya sangat terlihat pada foto-foto dengan elemen yang bergerak cepat. Isu rolling shutter tersebut bisa hilang karena dengan stack sensor ini yang gua tahu kamera memiliki kemampuan pixel readout atau scan rate yang sangat cepat karena individual pixel pada sensornya memiliki memori sendiri. Kita nggak akan bahas terlalu mendalam secara teknis stack sensor ini, tapi gua bakal cobain apakah klaim tersebut bisa dipertanggungjawabkan, alias apakah hasil electronic shutternya benar-benar minim distorsi. Sebelumnya gue mau shout out dulu buat temen gue, Magi Jibril, karena kemarin gue agak ngerecokin project dia pas syuting teaser buat launching si R3 ini. Dan terima kasih juga buat tim Canon Indonesia yang udah invite gue ke proses pembuatan teasernya sehingga pengetesan juga bakal lebih komprehensif. Sama pastinya thank you juga buat seluruh tim yang ada di sana yang mau gue recokin. Atau yang terpaksa gue recokin dan kalian nggak punya pilihan. Jadi bareng si Jibril itu gue sempet ikut buat motret kegiatan motocross di semacam trek tanah gitu. Lalu di sini gue menggunakan mode burst tercepatnya yang 30 frame per second dengan electronic shutter. Dan otomatis scene pada pemotretan ini bakal banyak movement cepat dan pada hasil fotonya gue tidak melihat ada distorsi sama sekali. Silahkan set video ini ke resolusi tinggi dan mari kita lihat hasil foto-foto berikut.
Gimana hasilnya? Mantep kan? Gue yakin kalian juga nggak menemukan distorsi yang noticeable pada hasil foto-fotonya tadi. Cuman jujur, milih fotonya agak PR karena filenya banyak banget. Kalian bayangin aja, gue motret dengan burst di 30 frame per second. Jadi otomatis filenya tuh segambreng ada di data gue dan gue harus pilih. Tapi semuanya in focus, jadi gue tinggal memilih yang komposisinya paling mantep aja. Selanjutnya di sini gue juga mau sangat mengapresiasi betapa gokilnya fitur autofocus di kamera ini. Kayak yang gue bilang tadi, hasilnya fokus semua. Nggak semua sih, tapi mostly fokus. Kamera ini tuh seolah-olah tahu aja gitu objek yang mau gue fokusin, objek penting di dalam framing gue yang pengen gue fokusin. Walaupun di sini ridernya menggunakan helm dan mukanya nggak kelihatan otomatis karena dia pakai helm, tetap sistem autofocus ini akan menempelkan fokusnya ketika mendeteksi motor atau helmnya. Dan itu bantu banget untuk memastikan foto kita selalu dalam keadaan fokus yang tepat. Nah, berkaitan dengan autofokusnya, gue juga sempat ngerecokin tim Canon lagi. Cuman di hari yang berbeda, dimana waktu itu genrenya adalah birding, alias kita coba untuk motret burung di sekitaran peak dengan menggunakan kapal. Dan di sini gue juga bener-bener ngerasain sebuah sistem autofocus yang canggih itu benar-benar mempermudah proses kita dalam mengambil gambar. Kamera ini benar-benar tahu objek-objek yang mau kita fokuskan. Dia mendeteksi burung dengan sangat baik dan kita tinggal berfokus aja pada settingan yang tepat dan komposisi yang menarik aja. Cuman ya, karena gua masih pemula banget ya, gua ada beberapa kali itu salah setting dan komposisinya mungkin kurang menarik. Tapi ya, kalau kalian lihat rekaman-rekaman Atomos tadi, kalian bisa menganalisis di mana kira-kira kesalahan gue. Mungkin kalian taruh di kolom komentar juga boleh banget gitu. Jadi satu games buat kita gitu kan. Tapi gue enjoy dan gue mendapat beberapa hasil foto yang menarik juga ketika kemarin lagi birding. Urusan fokus udah bukan jadi masalah yang harus gue pikirkan banget. Dan mungkin sekarang kita lihat juga beberapa foto hasil birding gue. Jangan lupa tonton di resolusi tinggi. Gimana hasil fotonya? Oke banget kan? Emang foto gua pastinya nggak sebagus Om Mike Siddhartha yang ditampilin di video launchingnya Canon kalau kalian mau ngecek. Tapi ya buat gua yang masih pertama banget birding, gua cukup bangga lah dengan hasil birding gua tadi. Oh ya, berkaitan soal focusing juga kamera ini sebenarnya punya fitur yang keren banget di mana kita bisa mengatur fokus point hanya dengan menggerakkan mata kita melihat ke arah objek yang mau kita fokuskan. Cuman sayang banget gua nggak bisa kasih lihat UI-nya kayak apa. Gambaran paling deketnya ya yang kayak di video promosionalnya si R3. Jadi kalau matanya nengok ya si tracking fokusnya, bukan trackingnya ya, tapi fokus pointnya ngikutin pergerakan arah mata kita. Gue nggak bisa tunjukin fitur ini karena UI-nya nggak keluar juga ke HDMI outputnya, jadi buat direcord ke Atomos itu juga nggak bisa. Tapi serius, ini keren parah. Dan kalau kalian ada kesempatan buat touch and try atau hands on nyobain di toko-toko terdekat kalian, gue saranin kalian coba karena cakep banget teknologi yang satu ini. Tapi sebenarnya gue nggak begitu pakai sih fitur ini. Soalnya biar akurat butuh kalibrasi lagi kalau kondisi environment kalian juga ikut berubah. Atau kalian berada di kondisi waktu yang berbeda sehingga cahaya berbeda dan lain sebagainya. Itu biasanya harus kalibrasi lagi. Tapi tetap ini fitur yang gokil yang gue rasa tinggal disempurnakan lagi aja untuk bisa lebih berguna di masa depan. Nah, kalau kita berbicara soal video, kamera ini mendukung perekaman hingga 6K RAW dan mendukung slow-mo 4K 120 10-bit secara internal. Cuman kalau mau di format maksimalnya kayak 6K RAW atau 4K slow-mo, ini kita diwajibkan buat pakai memori CF Express-nya. Nggak bisa pakai SD card UHS 2 aja.
Jujur, gue belum coba banyak buat videonya, tapi udah pasti dia membawa autofocus yang gokil dan slow-mo 4K-nya ini juga gila banget. Gue suka banget dengan hasil video slow-mo dengan ketajaman video 4K. Cakep abis. Semua elemen-elemen kalau kita kayak merekam satu, adegan air atau debu-debu, itu elemen-elemen debrisnya itu kelihatan detail banget. Soal overheat, gue belum bisa ngomong banyak karena gue belum coba juga buat bikin video panjang pakai kamera ini. Tapi harusnya sih lihat review-review di luar sana, heat performance-nya lebih baik dari R5. Apalagi emang di sini dia membawa resolusi sensor yang lebih kecil dan body untuk heat distribution-nya juga lebih besar. Lalu kalau kita bahas kekurangannya, mungkin agak subjektif, tapi pertama yang kurang itu justru dompet gua, udah pasti. Atau ya kameranya ini berada di ranah harga yang jauh dari kantong gua. Sama pas gua berding, gua merasa gua akan lebih puas kalau dia memberikan resolusi yang agak lebih tinggi. Kayak ada beberapa contoh foto burung yang momennya itu bagus, yang gue merasa ini kalau di crop bakal cakep banget karena memang gue ngambilnya jaraknya agak kejauhan. Cuman kemampuan cropping dari kamera ini agak terbatas karena kamera ini masih berada di 24 megapikselnya. Berbeda dengan para pesaingnya yang udah 40 megapiksel semua. Tapi ya mungkin ini kayak balik lagi, ini subjektif. Kalau kita lihat secara general, dia menggantikan 1DX aja. 1DX Mark III memang resolusinya aja cuma 20 megapiksel. Di sini bahkan lebih gede, di 24 megapiksel. Dan mungkin ada benefit juga dari resolusinya yang lebih kecil ini. Kayak kalau kita bandingkan dengan Nikon Z9, R3 ini bisa ambil format RAW untuk burst 30 frame per second-nya. Sedangkan si Z9 itu dia JPEG only untuk 30 frame per second-nya. Tapi kalau lihat Sony A1, dia mampu juga sih ambil RAW di 30 frame per second-nya. Cuman si A1 belum ada built-in vertical grip-nya. Jadi ya plus minus lah antara mereka yang berada di jajaran tertinggi ini. So, bagaimana kesimpulan gue setelah mencicipi Canon EOS R3 ini? Overall, gue salut dengan apa yang Canon mampu berikan di kamera ini. Ini kamera canggih yang memang datang dengan harga yang sesuai juga. Selama pemakaian, impresi gue itu seru banget. Karena banyak hal yang bisa dikulik dengan pengoperasiannya yang nggak susah juga. Karena udah pasti UI Canon. Gampang banget buat diatur walaupun gue mainly bukan seorang Canon shooter. Tapi buat kalian yang udah tertarik, punya budgetnya mungkin, atau siapapun lah yang memang market dari kamera ini, gue sangat saranin kalau emang mau beli, buruan ikut pre-ordernya aja. Soalnya ini kamera, harga PO-nya, perbedaan harga PO-nya dengan harga asli body only-nya, menurut gue terlalu signifikan. Jadi udah paling worth it ambil ketika PO. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa memberi gambaran yang jelas buat kalian semua. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan seperti biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja, semoga video ini cukup menghibur juga. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.